Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu lagi di kelas IPS 8. Jadi kita kali ini akan mengenal negara-negara ASEAN part yang kedua. Nah, kalau part yang pertama kemarin kalian sudah saksikan, nah sekarang saksikan part yang kedua. Oke. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan belajar yang pertama berkaitan dengan kondisi alam negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN, dan yang kedua suku bangsa, agama, dan bahasa negara-negara ASEAN. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, negara Indonesia. Nah, negara Indonesia, kita lihat peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia ini, nah di sini ada kota-kota besarnya dan ibu kotanya di Jakarta. Kemudian berdasarkan letak astronomisnya, yang kemarin kalian sudah bahas, terletak di 6 derajat lintang utara dan seterusnya. Nah, itu berarti mengakibatkan wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Sedangkan untuk letak bujurnya menyebabkan berdampak di Indonesia itu terbagi atas 3 daerah waktu. Nah, itu berdasar atau dampak dari letak astronomis. Nah, dari letak geografis, Indonesia kan terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu artinya Indonesia itu terletak di posisi silang. Nah, yang merupakan jalur perdagangan internasional. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di antara 2 sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, yang menyebabkan di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi dan juga banyak ada gunung api gitu. Oke, nah ketika dilihat di peta ini, maka titik di 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur itu ada di Pulau W. Jadi Pulau W itu merupakan pulau yang paling utara dan daerah yang paling barat dari Indonesia. Nah, sedangkan daerah yang paling selatan di Indonesia itu Pulau Rote atau disebut juga dengan Pulau Roti. Itu terletak di 11 derajat lintang selatan. Kemudian yang paling timur dari Indonesia itu ada daerah Merauke. Nah, itu terletak di 141 derajat bujur timur. Oke. Nah, ini kita akan bahas dulu tentang letak geologisnya, biar lebih mudah. Berdasarkan peta ini, maka ada 2 sirkum di sini. Ada sirkum Mediterania. Nah, sirkum Mediterania itu ada 2 busur. Nah, yang di dalam pulau ini disebut dengan busur dalam, sifatnya vulkanik. Dan yang di luar ini, yang ada di Kepulauan Mentawai, nah dan sebagainya ini adalah busur luar yang sifatnya non-vulkanik. Nah, ini disebut dengan sirkum Mediterania. Nah, sedangkan yang di sebelah timur, di sini itu ada sirkum Pasifik. Oke, jadi sirkum Mediterania itu ada busur dalam dan busur luar, dan sirkum yang satunya adalah sirkum Pasifik. Oke. Penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2015. Kemudian suku bangsanya paling banyak Jawa, ada suku lain juga, ada Sunda, Madura, Bugis, Baduy, Anak Dalam, dan sebagainya. Terus ada bahasanya yang digunakan adalah bahasa Indonesia, walaupun dalam keseharian menggunakan bahasa daerah. Lalu agama mayoritas Islam, kemudian mata uangnya rupiah. Nah, ini lambang negara Indonesia. Oke. Itu untuk Indonesia. Next kita ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam sering juga disebut sebagai negara petrodolar karena menghasilkan minyak yang merupakan sumber kekayaan dari Brunei Darussalam. Oke, daerahnya ada Belait, kemudian ada Tutong, terkenal dengan Sungai Tutongnya. Ada Brunei Muara, ya disinilah letak dari ibu kota Brunei Darussalam. Nah, yang di sini ada Temburong. Gitu. Ini bukit yang paling tinggi di Brunei ada di sini, namanya Bukit Pagon. Brunei Darussalam.
Untuk Brunei penduduknya 0,4 juta jiwa, sangat sedikit sekali, apalagi jika dibanding Indonesia. Suku bangsanya Melayu, kemudian agamanya mayoritas Islam, bahasanya mayoritas Melayu, ada juga bahasa Inggris Tiongkok, tapi mayoritas menggunakan bahasa Melayu. Kemudian mata uangnya dolar Brunei, dan ini lambang negara Brunei Darussalam. Oke, just kita ke Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau besarnya ada Pulau Luzon, ada Pulau Visayas, ada Mindanao, dan di sini ada Pulau Palawan. Nah, Pulau Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan. Nah, hampir seluruhnya berupa pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Nah, jika dilihat, titik terendahnya dari Filipina itu ada di Laut Filipina. Di sini ada palung terdalam, namanya Palung Mariana. Kemudian yang sebelah utara Pulau Luzon ini sering dilanda badai. Nah, salah satu badai yang melanda namanya badai Nancy. Kemudian titik tertingginya ada di Gunung Apo yang ada di Pulau Mindanao. Oke, untuk penduduk Filipina berjumlah 103 juta jiwa. Suku bangsanya Filipino, merupakan campuran dari orang Melayu dan Spanyol. Kemudian ada juga suku lainnya, seperti Melayu, Spanyol, Moro Negrito. Agamanya mayoritas Katolik, kemudian bahasanya bahasa Tagalog, dan juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Tagalog dan bahasa Inggris itu bahasa resminya dari Filipino. Mata uangnya peso. Nah, ini lambang negara Filipina. Oke. Next kita ke Kamboja. Kamboja negara yang bulat ya, maka disebut compact kemarin berdasarkan letak geografisnya. Nah, di Kamboja ini ada mengalir Sungai Mekong. Nah, di sekitar sini Sungai Mekong. Kemudian ada danau terbesar di Asia Tenggara, ada Danau Tonle Sap. Nah, ada Gunung Phnom Aural, merupakan gunung tertinggi di Kamboja. Nah, ketika dilihat, nah di sini Kamboja, jadi dia dilewatin oleh Sungai Mekong, dibelah oleh Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong sendiri dari ujung atas ini lewat Laos, kemudian dia berbatasan Myanmar, lewat Kamboja, kemudian lewat Vietnam, dan delta Sungai Mekongnya ada di Vietnam, dan bermuara di Laut Cina Selatan. Oke. Nah, negara Kamboja penduduknya berjumlah 15,4 juta jiwa. Suku bangsanya suku bangsa Khmer yang mendominasi hampir 85%. Lalu bahasanya juga Khmer. Kemudian agamanya Buddha. Nah, mata uangnya menggunakan riel. Ini Kamboja. Sekarang negara yang terkunci karena tidak punya laut. Nah, Laos. Laos itu merupakan negara pegunungan. Nah, di sini dengan gunung tertingginya adalah Gunung Pao Bia. Kemudian ada pegunungan Annam yang membatasi dengan Vietnam. Terus di sini ada Plato Boloven. Plato itu jadi dataran tinggi ya, plato. Nah, tapi ada sungai juga tadi yang melewati Laos, itu ada Sungai Mekong. Oke, di sini ya ada lembah Sungai Mekong yang merupakan pusat pertaniannya di Laos. Oke, penduduknya berjumlah 6,9 juta jiwa. Suku bangsanya Laosian yang mendominasi. Bahasanya Lao, ada juga bahasa Inggris, Vietnam, Prancis, tapi bahasa utamanya adalah Lao. Kemudian agamanya Buddha, dan mata uangnya adalah Kip untuk Laos. Oke. Kita ke negeri jiran sekarang, Malaysia. Nah, Malaysia di sini jika kita lihat, di sini ada Malaysia yang ada di Semenanjung dan ada Malaysia Timur yang jadi satu dengan Pulau Kalimantan. Nah, Malaysia itu sebenarnya Malaysia yang di sini kan ada kota-kota besarnya ya dengan ibu kota di Kuala Lumpur. Nah, di Semenanjung ini ada 11 negara bagian.
Sedangkan di Malaysia Timur hanya ada 2, Sabah dan Sarawak. Nah, gunung tertinggi di Malaysia Barat itu namanya Gunung Tahan, letaknya di sini. Sedangkan di Malaysia Timur ada gunung tertinggi juga. Nah, terletak di sini, namanya Gunung Kinabalu. Nah, jadi di daerah Malaysia Timur ini, daerah Sarawak itu merupakan daerah non vulkanis ya. Tapi kalau di daerah Sabah itu gunung-gunungnya gunung-gunung berapi, gunung vulkanis. Ya. Penduduk dari Malaysia 30,8 juta jiwa, suku bangsanya jelas Melayu mendominasi. Kemudian agamanya Islam paling banyak, dan bahasanya juga bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Melayu. Tentunya walaupun ada bahasa Inggris dan Tamil dan bahasa lain, tapi bahasa yang sering digunakan itu bahasa Melayu. Mata uangnya ringgit Malaysia, kemudian ini lambang negara Malaysia. Oke, ke Myanmar. Myanmar negara di Asia Tenggara yang punya iklim subtropis di bagian utara, tapi di selebihnya dia beriklim tropis ya. Jadi di Myanmar itu, nah di sini ada pegunungan Arakanyoma, kemudian di sini ada Gunung Hakakaburazi. Sungainya di sini ada Sungai Irrawaddy. Nah, oke, jangan lupa ibu kota Myanmar ada di Naypyidaw. Penduduknya 52,1 juta jiwa, suku bangsanya mendominasi Tibet Burma, walaupun ada suku Karen, suku San, ada orang Tiongkok, India juga di sana, tapi mendominasi adalah Tibet Burma. Bahasanya bahasa Burma, juga pakai bahasa Inggris dan dialek lokal juga, bahasa daerah. Nah, agamanya Buddha mendominasi, di sana banyak kuil-kuil. Terus mata uangnya kyat. Nah, ini lambang dari negara Myanmar. Oke, kita ke negara maju di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Singapura itu negaranya sempit, nah, relatif datar, banyak sungainya. Tertingginya ada Bukit Timah di sini. Nah, itu Singapura. Jadi ada Bukit Timah, relatif datar negaranya. Jadi ini hampir semua wilayahnya itu merupakan wilayah perkotaan. Oke, di sini ada sungai yang terkenal, Sungai Ulu Pandan. Penduduknya 5,5 juta jiwa, termasuk sedikit. Kemudian suku bangsanya mendominasi adalah suku Tiongkok. Orang Tiongkok mendominasi di Singapura. Agamanya Buddha, kemudian bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris, keempat ini bahasa resmi. Kemudian mata uangnya dolar Singapura, dan ini lambang negara Singapura. Next, kita ke Thailand, negeri gajah putih. Nah, ketika kita lihat, ini ada kota-kota besar Thailand, ibu kota Thailand ada di Bangkok. Kemudian di sini ada Sungai Mekong, yang sungai terpanjang tadi di Asia Tenggara yang melewati beberapa negara tadi. Itu ada lewat Thailand juga. Kemudian di sini ada Sungai Chao Phraya. Nah, yang di sini itu ada daratan sempit di antara laut yang sangat luas. Itu ada tanah genting kra, ya disebut sebagai tanah genting kra. Daratan sempit yang ada di tengah-tengah laut yang luas. Sama seperti di benua Amerika itu juga ada tanah genting. Nah, oke, penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015. Suku bangsa mendominasinya adalah suku Thai. Kemudian agamanya Buddha, bahasanya itu bahasa Siam atau bahasa Thai. Kemudian mata uangnya Baht. Nah, ini lambang negara dari Thailand. Oke. Nah, kita ke yang terakhir, Vietnam, the last. Nah, ini peta Vietnam. Ibu kota Vietnam ada di Hanoi. Kemudian ketika kita lihat di Vietnam itu ada pegunungan dengan gunung tertingginya Gunung Phan Xipang.
itu di Vietnam. Terus di sini ada delta Sungai Mekong yang kemudian mengalir bermuara di Laut Cina Selatan. Oke, nah di bagian sini ada pegunungan Annam yang membatasi dengan negara Laos ya, pegunungan Annam. Oke, next. Penduduk Vietnam sendiri 91,7 juta jiwa. Kemudian suku bangsanya mendominasi suku Vietnam. Bahasanya Vietnam paling sering digunakan. Kemudian agamanya Buddha paling banyak atau paling mendominasi. Mata uangnya dong dan ini lambang negara Vietnam. Oke semuanya, itu saja yang bisa kita pelajari di kali ini, pertemuan kali ini. Terima kasih atas petualangannya. Jangan lupa untuk subscribe, like jika, dan selamat selalu untuk belajar dan sehat selalu untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.